lawan-lawan yang menghina ini sedemikian rupa menyampaikan perendahan, penghinaan. Syukur kepada Allah bahwa pada saat itu yang dihina tidak membalas penghinaan itu. Hanya tersenyum, agak pahit memang, tetapi tetap tenang, sabar, dan kemudian tidak membalas penghinaan itu. Pak Ganjar, pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik. 5 juga. Itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Tidak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Kemudian kita mengikuti bahwa ternyata sikap-sikap itu kemudian justru membuat simpati bertumbuh, bela rasa berkembang, solidaritas dibangun, dan kita menyaksikan pihak-pihak yang sering kali dihina, direndahkan itu pada akhirnya menjadi juara. Pilihan saat pemilu dilangsungkan ternyata 58% lebih dari 36 provinsi memilih yang bersangkutan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putramu Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa setiap orang yang mempercayakan hidup mereka kepadamu. Bahkan dosa-dosa itu diampuni dan diberi tanda kesembuhan baik secara rohani maupun secara jasmani yang menjadi tanda keselamatan. Semoga kami dengan tekun mengimani Putramu yang meskipun telah melakukan banyak kebaikan, mukjizat, dan menyatakan karya kasih-Mu bagi semua orang, namun kerap kali justru dihina, disingkirkan, ditolak, bahkan disalibkan. Semoga kami setia mengikuti Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca kitab Nabi Yesaya bab 42 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan.
Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik bacaan yang kita kutip dari bacaan pertama, kitab Nabi Yesaya yang memberikan nubuat tentang hamba Yahweh. Nanti pada bagian-bagian selanjutnya, dan itu yang akan kita baca pada hari Jumat Agung sebagai bacaan pertama, dialah hamba Yahweh yang menderita, dan tidak lain, semua itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus yang meskipun melakukan banyak kebaikan dalam kehidupannya dengan segala mukjizat yang dinyatakannya, tetapi selalu mengalami penghinaan, penolakan, bahkan direndahkan dengan disalibkan. Namun Allah membangkitkan Dia, Yesus Kristus, hamba Yahweh yang menderita, menjadi juru selamat untuk seluruh umat manusia tanpa diskriminasi. Itulah yang diajarkan oleh iman Kristiani. Wabil khusus, Gereja Katolik dengan rendah hati dan penuh syukur mengakui adanya karya-karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah, bahkan dalam semua agama dan kebudayaan. Itu yang diajarkan antara lain melalui dokumen Konsili Vatikan II Lumen Gentium artikel ke-16, dan lalu diterangkan dalam pernyataan Nostra Aetate. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hamba Yahweh yang menderita itu tidak membela diri ketika dihina. Dalam keheningan, semua penghinaan, bahkan penderitaan yang dialaminya dipersembahkan kepada Allah. Puncak persembahan itu terjadi di Golgota, atau sering disebut puncak Kalvari. Bahkan Injil Markus menyebut Bukit Tengkorak, karena banyak tengkorak di situ yang merupakan bagian tubuh dari orang-orang yang mati disalibkan oleh kekuasaan Romawi yang menghukum para penjahat, pemberontak, politik dengan cara disalibkan.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kadang-kadang dalam kehidupan kita dengan mudah kita menghina, meremehkan, merendahkan orang lain. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang congkak, sombong, arogan, dan biasanya kesombongan, kecongkaan, arogansi itu akan menjadi blunder, akan menjadi batu sandungan. Dia sendiri tersandung dan kemudian jatuh. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bisa ambil salah satu contoh yang sungguh nyata di luar dugaan kita. Semua orang yang mungkin tidak pernah menyangka bahwa itu akan terjadi heran. Tetapi saya pribadi sejak awal sudah merasakan kalau ini yang terjadi, maka orang akan bersimpati kepada mereka. Salah satu contoh yaitu ketika kita mengikuti persiapan-persiapan menuju pemilu 2024, khususnya Pilpres. Ketika itu kita melihat ada satu pasangan yang selalu direndahkan, dihina, diolok-olok, diejek secara publik pada saat debat Capres-Cawapres misalnya. Dan yang menghina, lawan-lawan yang menghina ini sedemikian rupa menyampaikan perendahan, penghinaan. Syukur kepada Allah bahwa pada saat itu yang dihina tidak membalas penghinaan itu. Hanya tersenyum, agak pahit memang, tetapi tetap tenang, sabar, dan kemudian tidak membalas penghinaan itu. Pak Ganjar, pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik. 5 juga. Itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Tidak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Kemudian kita mengikuti bahwa ternyata sikap-sikap itu kemudian justru membuat simpati bertumbuh, bela rasa berkembang, solidaritas dibangun, dan kita menyaksikan pihak-pihak yang sering kali dihina, direndahkan itu pada akhirnya menjadi juara. Pilihan saat pemilu dilangsungkan ternyata 58% lebih dari 36 provinsi memilih yang bersangkutan. Kita semua tahu tanpa saya harus menyebut nama pasangan itu. Ya, jelasnya Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah salah satu tanda yang bagi saya, semoga saya tidak salah memandang dan merenungkan fakta ini, bahwa apa yang dialami oleh Yesus saat dihina, direndahkan, disalibkan, dan kemudian mengalami kebangkitan, hal yang sama hadir dalam peristiwa sosial politik itu. Dan yang terpenting bagi saya adalah bahwa lihat warga masyarakat kita sebagian besar tidak mendukung perilaku-perilaku yang arogan, yang congkak, yang sombong untuk menjadi pemimpin. Orang-orang yang dihina, direndahkan, diremehkan, mendapat ruang dan tempat
dan simpati. Dan itu menjadi titik awal kesadaran kita betapa kerap kali karya Allah memang selalu dinyatakan di dalam hal-hal yang tak terduga, di luar dugaan, dari ekspektasi yang ada. Kemenangan di level 58% lebih itu menjadi tanda bahwa masyarakat kita sebagian besar mengembangkan hati nurani untuk terus membela siapapun yang dihina, yang direndahkan dan diremehkan. Ini barangkali tidak pernah dilihat oleh kebanyakan orang, tetapi justru bagi saya ini sesuatu yang bisa menjadi pembelajaran rohani kita. Dasar-dasar Alkitabiah tentang itu sangat jelas. Kidung Magnificat misalnya, Allah akan menjungkir balikkan mereka yang congkak, yang arogan, yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya, dan seterusnya. Yesus sendiri memberi contoh kepada kita, tidak melawan, laksana anak domba yang hendak disembelih, tidak memberontak, mengembik pun tidak. Itulah ketaatan iman. Mari kita saling mendoakan, semoga kita dianugerahi semangat yang sama dan sikap serupa seperti yang dihayati oleh Yesus Kristus, yang datang sebagai yang terluka, yang dilukai, yang dihina, yang direndahkan, bahkan mati disalibkan, namun menyembuhkan berkat kebangkitannya. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.